Jadi YouTuber gaming dan jadi live streamer gaming menjadi profesi paling diminati di zaman ini karena pendapatannya yang sangat luar biasa. Nah, buat kalian yang pengen jadi YouTuber gaming dan live streamer gaming tapi terkendala budget, gua saranin kalian menggunakan produk gua yaitu Beehive. Beehive adalah peralatan wajib untuk YouTuber gaming mobile seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan game mobile lainnya. Selain murah, kualitas yang dihasilkan gak kalah dengan yang jutaan. Sudah terbukti banyaknya yang pakai Beehive sekarang mereka jadi live streamer profesional cuy. Dan yang lebih edan lagi, penggunaannya dan instalasinya yang sangat gampang karena gua udah banyak bikin tutorialnya di YouTube. So tunggu apa lagi, langsung check out Beehive di link deskripsi di bawah. Beehive from Indonesian streamer. Oke, udah banyak brand-brand headset yang pernah gua review di channel ini. Dari brand yang grade-nya A sampai dengan brand yang grade-nya itu paling rendah di grade A. Nah, ada satu brand yang belum pernah gua review di channel ini apalagi untuk headsetnya, yaitu adalah Razer nih. Kemana aja nih Razer ya, baru datang untuk sponsori si video ini cuy. Nah, kali ini gue bakalan nge-review salah satu headset legendary dari Razer, yaitu adalah Razer Kraken Ultimate. Sebuah headset gaming yang bisa eksis sekitaran 10 tahunan terakhir ini cuy ya. Hampir sama sejarahnya dengan si HyperX. Cuma nih ya, menurut gua nih si Razer versus HyperX, apalagi HyperX Pro itu lebih enak mana sih nih ya. Di sini gua bakal kasih experience-nya selama penggunaan gua si Razer ini udah hampir sekitaran 1 minggu nih. Gimana rasanya? Apakah masih enak? Terus untuk masalah desainnya kayak gimana? Semuanya bakal gua bahas di video ini. Nah, tapi yang pertama kita akan menikmati cinematic B-roll dulu nih dari si Razer Kraken Ultimate ini cuy. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza. Kali ini ya, seperti tadi kita di intro bilang, gua bakalan nge-review sebuah headset legendary dari produknya Razer, yaitu adalah Razer Kraken. Nah, cuman si Razer Kraken ini kan berbagai macam dikeluarin dari tahun ke tahunnya nih. Yang bakal gua review kali ini yang paling high end ya, yaitu adalah Razer Kraken Ultimate. Lalu apa bedanya sih antara Razer Kraken ini dengan Kraken yang lain? Nah ya kan, bukan dari judulnya doang Ultimate ya, tapi harus ada peningkatan upgrade-nya. Nah, seperti gua ya, seperti yang pernah gua prediksiin kalau misalkan si Razer ini tuh bakalan tenggelam gitu kan, karena banyak banget produk-produk KW-nya, apalagi kayak Razer Hammerhead tuh si headsetnya, apalagi si mousepadnya gue lihat tuh sih itu banyak banget sih KW-nya. Makanya gua agak sedikit malas beli Razer itu karena takut disangkanya KW gitu cuy. Si Razer Kraken pun kalau nggak salah pernah juga sih dia ngeluarin yang versi KW-nya gitu kan. Nah, makanya kalau misalkan kalian beli Razer Kraken itu harus hati-hati ya, apalagi produk-produk Razer yang kayak yang apa namanya tuh yang mid ke bawahnya itu kayak Razer Goliathusnya, terus juga kayak Razer Hammerhead-nya itu banyak banget yang versi KW-nya. Nah, yang kali ini gue review jelas banget bukan produk KW ya, produk originalnya, signaturnya dari Razer, itu adalah Razer Kraken Ultimate. Ada beberapa banyak yang bakal gue bahas. Yang pertama dulu kita akan bahas untuk di what's in the box ataupun experience unboxing-nya. Oke, yang pertama gua akan lihat dulu dari masalah desain kemasannya nih. Menurut gua khas banget Razer, ada logo Razer dan dari segi warna dusnya hitam dan juga si hijau ini. Ya kan, jadi kalau misalnya lu pajang udah pasti tahu kalau orang itu lu punya headset Razer. Lalu kira-kira apa aja di saat kita ngebuka si box ini, apa yang bakal kita dapat? Jelas banget, yang pertama kita akan dapat si unit headset ini tanpa ada tambahan kayak pouch ataupun yang lain-lain ya cuy ya. Lalu akan mendapatkan juga welcome card ya dari si ownernya Razernya langsung cuy. Lalu akan mendapatkan juga manual book dan juga si stiker. Oke, jadi ini headsetnya udah gua coba juga selama 2 minggu ini. Ada beberapa hal yang membuat gue impresif, ada juga yang membuat gua agak kurang impresif ataupun alias kecewa gitu cuy ya. Yang selanjutnya sebelum gua ngobrolin masalah experience, fitur dan lain-lain, gua akan bahas dulu dari masalah desain dan build quality si produk Razer Kraken Ultimate ini. Oke, yang pertama untuk masalah desainnya, ini mengingatkan gua dengan produk Razer Kraken yang lainnya ya. Dari versi ke-1, versi kedua, dan yang Ultimate-nya ini menurut gua nggak ada perubahan sama sekali. Cuma yang membedakan mungkin dari warnanya. Kalau Razer Kraken versi yang pertama itu warnanya tuh mencolok banget ya. Jadi gue tuh dulu pengen banget beli Razer Kraken yang warnanya hijau, biar kalau misalkan gue pergi ke warnet orang-orang tuh tahu gue tuh lagi pakai headset Razer. Nah, untuk yang desain yang kali ini karena gue semakin dewasa, jadi gue akan ngepolosin aja si warnanya dengan full warnanya hitam. Nah, gue belum juga dapat informasi apakah si Razer Kraken Ultimate ini tuh ada warna lain selain warna hitam ini ya cuy ya.
Nah, warna hitam ini pun juga menurut gue cukup gagah banget ya. Dia ini tidak mengurangi nilai esensi dari sebuah headset yang minimalis. Dan di sini pun juga untuk desain yang lainnya tetap seperti biasa, ada logo Razer di bagian si drivernya ini. Lalu untuk model si headset ini tuh kayak sedikit menggelembung di bagian drivernya. Jadi kalau misalkan kalian mukanya agak cabi seperti gue, akan terlihat jauh lebih besar kepalanya cuy. Lalu desain yang gue suka itu ya dari mic-nya ini, sepertinya ini khas banget dari si Razer Kraken Ultimate, yang dibilang ini adalah mic pop up, yang dimana lu bisa tarik, bisa turunin ya, dan nggak akan kelihatan banget kalau misalkan lu turunin. Lo mau tarik pun juga dia tetap sangat minimalis banget. Oke, untuk masalah si headbandnya dan masalah si perkelampingannya menurut gue ini sudah sangat dipertimbangkan banget. Jadi sehingga kalau misalkan lu mau pakai dalam kondisi segimanapun tetap bakalan enak. Dari headbandnya sendiri dia ini dilapisi kulit, tapi di bawahnya ini dia masih berbahan fabrik ya cuy. Jadi tidak full semuanya kulit. Kalau untuk ear cupnya sendiri di sini tidak ada dikasih juga ya, nggak dikasih pencadangannya. Jadi bawaannya itu dia ini kulit sintetis yang menurut gue ini bakalan awet banget sampai mungkin 2 tahun sampai 3 tahun ke depan. Nah, cuman yang unik dari sini ada kulit, nah tapi di bawah, di tengahnya ini tuh dia kayak ada bahannya fabrik gitu. Jadi nggak semuanya full kulit ya. Jadi full kulit plus juga si fabrik ini ya, mungkin ini dia berkaca dari pengalaman-pengalaman kalau headset yang udah dipakai 2 tahunan, dia ini bakalan melepuh gitu cuy. Lalu untuk di bagian si drivernya ini, dia ini full metal semua untuk build quality-nya cuy. Dari materinya menurut gue ini sudah sangat kokoh banget, tapi yang menurut gue oke banget, di saat semuanya bodinya full metal, dia ini tetap ringan-ringan aja. Oke, selanjutnya di sini gue bakal bahas untuk masalah si perkabelannya ini juga cuy ya. Ini masuk ke dalam kategorinya untuk build quality dan desainnya, karena ini adalah headset yang masih pakai kabel ya. Jadi dia harus wajib banget perkabelannya oke banget. Menurut gue untuk perkabelannya di sini sudah cukup oke, braidednya pun juga sangat rapi banget, dan panjangnya menurut gue sudah oke, sekitaran panjang sekitaran 3 meteran. Jadi kalau misalkan PC lu berada dimanapun, ini si kabel masih tetap nyampe aja. So oke, selanjutnya di sini gue bakal bahas fitur dari si Razer Kraken Ultimate ini. Yang pertama, fitur yang paling gua suka di saat kita nanti nyolokin si headset ini ke dalam si CPU kalian ataupun laptop kalian, dia akan minta otomatis namanya itu aplikasi ya. Dia akan minta otomatis install aplikasi, itu namanya adalah Razer Synapsis, yang dimana si aplikasi ini tuh bisa mengontrol yang namanya equalizer, preset, dan juga si RGB yang ada di headsetnya ini. Ingat gak konten gua kalau misalkan kalian pakai headset RGB itu kegolongnya alay cuy. Tapi nggak tahu kalau misalkan kalian RGB-nya tapi masih pakai Razer itu kayak gimana ya. Tapi menurut gua sendiri udah sampai seumur setua gini gua tetap bakal matiin mode si RGB-nya, jadi biar polos hitam kayak gini cuy. Oke, lalu untuk fitur-fitur yang lain dari si headset ini pun juga dia hampir sama dengan headset lainnya. Kayak misalkan di headsetnya itu dia ada tombol mute ya, lalu juga ada tombol untuk pergantian si RGB yang bisa lu langsung pencet di dalam si headset ini tanpa harus lewat aplikasi. Lalu ada juga knob untuk volume in dan volume up. Yang paling uniknya juga nih cuy ya, kalau misalkan kalian belum install si drivernya, kalian bisa ngecilin ataupun ngegedein si volumenya tanpa mengurangi volume Windows. Tapi kalau misalkan udah install si driver Razer Synapsisnya, itu akan mengurangi volume yang Windows dan menaikkan dan menurunkan si volume Windowsnya. Nah, untuk volumenya sendiri menurut gua di sini dia cukup high juga ya, yang dimana si volumenya ini meskipun kalian set 50% akan sama setara 80% di headset Logitech ataupun HyperX. Jadi memang powerful banget untuk masalah si volume si Razer Kraken Ultimate ini. So oke, langsung aja di sini kita bakal bahas untuk experience di saat gua menggunakan si headset ini dipakai buat main game-game mobile gitu kan, dipakai buat main game PC ataupun dipakai buat kebutuhan entertaining dan editing. Yang pertama gua akan bahas dulu dari masalah untuk kualitas keseluruhannya kayak gimana nih. Karakter suara yang dihasilkan dari si Razer ini tuh menurut gua hampir sama aja dengan Razer Kraken sebelumnya. Agak sedikit kopong di bagian si midnya ya, mid dan juga dari si bassnya dia agak sedikit kopong cuy. Jadi kalau misalkan kalian mendengarkan suara-suara yang kayaknya tuh apa ya, butuh apa ya, kayak suara-suara action gitu ya, tembakan-tembakan action, kayak ada sedikit kopong gimana. Nah ini kalau misalkan kalian dengerin dipakai musik, suara si kopongnya tuh makin lebih jauh kosong aja. Jadi kayak sedikitnya tuh si headset ini tuh kayak nggak menyeluruh gitulah si suaranya ya. Agak sedikit aneh menurut gua, karena gua selama ini udah hampir beberapa tahun tuh pakai headsetnya HyperX. Di saat gua menggunakan si Razer ini, suara kopong itu kayak gimana, ganggu, annoying banget gitu cuy. Nah di sini gua coba untuk bikin preset sesuatu gitu, bikin preset di equalizernya di dalam aplikasinya untuk menutupi si kopongnya ini ya, hasil lumayan agak sedikit tercover gitu. Nah di saat gue bermain game kayak misalkan untuk game-game mobile, PUBG Mobile ya, yang apalagi dia ini dikonvertkan lewat audio dari si OBS-nya. Jadi gue ngerasa kayak step kiri kanan itu kayak nggak ke detail gitu cuy. Apa namanya tuh, step kirinya
terlalu kecampur kayak ke tengah gitu kan, apalagi step dari belakang itu kayak terlalu ke depan. Jadi gue nggak bisa ngebedain antara suara nanti bisa ketemu yang ngeras gitu ya, ngeras rumah sama di belakang ada musuh, tuh ada mobil yang musuh. Nah di situ gue kayak nggak bisa ngebedainnya. Nah di sini pun juga memang dia ini ada fitur kayak surround kayak gitu cuy. Gue coba matiin juga untuk masalah si surroundnya, tetap dia ini kayak nggak terlalu mendetail. Nah mungkin di sinilah antara gimana ya, mulai berkurangnya popularitas si Razer ini dipakai untuk game FPS karena memang tidak ada pembelahan step yang sangat detail, sangat jelas banget. Berbeda dengan headset yang pernah gue pakai kayak Logitech ataupun si HyperX yang memang sangat detail banget. Nah untuk game-game FPS lainnya kayak misalkan Valorant ataupun game kompetitif lainnya kayak CS yang gue rasain di sini ya hampir sama gitu cuy. Apalagi kalau misalkan untuk Valorant kayak misalkan ada orang yang ngomong gitu kan, dia ngeluarin skill kayak gimana, gue tidak tahu dia posisinya ada di mana. Stepnya pun juga menurut gue dia agak sedikit ambigu kiri kanannya kayak gimana gitu cuy. Jadi memang terlalu nge-center gitu lah. Lalu untuk kayak misalkan game-game action yang lainnya nih yang di luar kompetitif menurut gue ya cukup oke ya, karena memang sebenarnya untuk game action yang memang ada story-nya itu di saat lu nanti pengen dipakai headset yang seperti kayak gini nggak terlalu kayak gimana gitu cuy ya. Jadi memang menurut gua oke-oke aja untuk dipakai action. Nah di sini ada sedikit kecewaannya di saat gua dipakai untuk kayak multimedia. Untuk multimedia sendiri ya memang gua ini sekarang lagi hobinya banget nonton kayak Netflix yang menggunakan Spatial Audio. Memang di sini ada fiturnya THX ya, THX Spatial Audio Supported. Yang gua pikir itu hampir sama dengan AirPods Pro ataupun AirPods Max yang suara Spatialnya itu benar-benar sangat menggelegar banget, tapi ternyata enggak banget. Masih kerasa kopongnya. Gua nggak tahu itu kopongnya itu dari mana ya. Apakah produk yang dikirim ini memang sudah dari sananya ada sedikit rusak atau memang ciri khasnya seperti itu? Ya karena selama ini gua pakai headset belum pernah yang harganya segini gitu ya, di atas 1.800.000-an tuh belum pernah ada ngerasain headset kopong gitu. Ini kayak gua pakai headset yang di bawah 1 jutaan gitu kopongnya. Lalu dipakai buat musik pun di sini gua rasa kurang kayak nikmat kayak gimana gitu cuy ya. Jadi kurang, apalagi musik metal malah ngebuat si double pedal yang gua rasain itu nggak enak lah kayak gitu. Jadi kayak yang terlalu rusuh banget. Udah mah musiknya rusuh, gua dengerin pakai headset ini makin rusuh-rusuh aja. So jadi untuk fitur-fitur yang ditawarkan dari si headset Razer Kraken Ultimate ini menurut gua di dusnya tuh diibaratkan ini, di dusnya tuh kayak yang iya dia ini bisa memenuhi kebutuhan entertaining, gaming dan multimedia gitu cuy. Tapi yang gua rasain ya, masalahnya begini, ini harganya nggak murah gitu. Ini harganya tuh udah hampir 2 jutaan di 1.830-an sampai 1.850. Tapi yang gua rasain, gua nggak ngerasain si harga 1.800.000 itu ada di headset ini gitu. Nah jadi memang mungkin ini diperuntukkan untuk kalian-kalian yang memang suka karakter headset Razer gitu. Kalau misalkan kalian yang biasanya pernah menggunakan Logitech G Pro X Wireless ataupun HyperX Cloud 2 ataupun apa, pindah ke Razer ini rasanya memang jauh berbeda banget cuy. So jadi kesimpulannya gimana, apakah recommended nggak sih? Menurut gua kurang recommended karena untuk harga di atas 1.800.000-an ini banyak banget pilihannya dan banyak banget rivalnya cuy gitu. Tapi buat kalian yang memang suka dengan masalah desainnya gitu kan, terus masalah si aplikasi Razer Synapse dan kalian memang bukan tergolong orang-orang gamers kompetitif, menurut gua sih oke-oke aja, langsung hajar aja ya. Lalu menurut gua hal yang tidak recommended itu sekarang itu headset yang harganya 2 jutaan udah serba wireless dan dia ini masih kabel. Begitu cuy ya. Oke, misalnya untuk review gua tentang si Razer Kraken Ultimate ini. So jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan headset ini, langsung cek link deskripsi yang di bawah untuk link pembeliannya. Dan jangan lupa dan kesempatan pada waktunya, hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya Komur Budiman. See you next video. Bye bye.